ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatwillahu as-samawat yawmal qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna faqal ana al-malik aina al-jabbarun wa aina al-mutakabbirun wa yatwillahu al-ardina as-sab'a thumma ya'khudhuhunna bishimalihi fayaqul ana al-malik aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun. Hadis rawahul Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita kaji satu ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-67 dari surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang seharusnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi semuanya itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Was samawat matwiyatun biyaminih, dan langit-langit pun digulung dan dilipat, digenggam dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang sudah mereka persekutukan untuk Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika datang seorang pendeta, lebih tepatnya seorang rahib dari orang Yahudi. Dia mengatakan bahwa, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu annallah yaj'alus sama ala isba'. Kami mendapati dalam kitab Taurat yang kami baca, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan langit-langit itu hanya di atas satu jarinya. Wal ardin ala isba'. Dan kami juga mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan bumi dan semua isinya itu di atas satu jari yang lain. Wasyajaru ala isba'. Dan semua pohon-pohon yang ada itu diletakkan di satu jari yang berbeda. Wal ma' ala isba'. Dan kemudian air juga diletakkan di satu jari yang berbeda. Semua air. Wasairul khuluq ala isba'. Dan semua ciptaan-ciptaan yang sudah diciptakannya itu hanya diletakkan di satu jari lagi yang lain. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Faqal, dan kemudian kata rahib ini, aku mendapati Allah setelah melakukan itu berfirman, anal malik
akulah raja yang sejati-jatinya raja, dan akulah penguasa dan pemilik alam semesta ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan keterangan dari rahib Yahudi itu? Fadhahikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tertawalah Nabi dengan tertawa yang ringan, hatta badat najawidhu, sampai gigi geraham beliau sedikit terlihat, tasdiqan liqaulil habar, untuk membenarkan bahwa yang disampaikan oleh pendeta atau rahib Yahudi ini adalah benar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan betul tentang keagungan Allah. Makanya setelah Nabi membenarkan apa yang diserukan oleh pendeta atau rahib Yahudi ini, Nabi membaca ayat tadi, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang seharusnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal kelak itu bumi dan semua isinya itu dalam cengkraman dan genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Wassamawat matwiyatun biyaminih, bahkan langit-langit itu cukup saja digulung, digenggam dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, sungguh maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang sudah mereka sekutukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis yang merupakan bagian dari asbabun nuzul di surat Az-Zumar pada ayat yang ke-67 ini menunjukkan bagaimana agungnya Allah, dan menunjukkan jangan-jangan kita belum mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya pengagungan itu kita berikan kepada Allah. Yang sudah pasti, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, orang-orang musyrikun, orang-orang kafirun, munafiqun, fasikun itu tidak mengagungkan Allah. Padahal di waktu yang sama, ketika mereka mendapati seakan ada kekuatan pada batu berhala tertentu, mereka mengagungkan betul batu itu. Di saat yang sama, ketika mendapati sosok yang mungkin mereka anggap soleh, punya kekuatan tertentu, punya kedikjayaan, kesaktian dalam ilmu-ilmu tertentu, entah bisa menggandakan uang, entah bisa menyembuhkan penyakit yang akut, entah bisa ngobrol dengan jin qarin yang dia miliki, orang itu diagungkan betul. Tapi ketika Allah menunjukkan bahwa tidak ada yang sebanding dengan kekuatan dan kekuasaan Allah, tapi mengapa mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang tidak semestinya? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya kelak Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kembali menunjukkan bagaimana besarnya keagungan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadrun kam bainas sama'i wal ardh, apakah kalian mengetahui jarak antara langit dan bumi? Para sahabat Nabi tentu mengatakan wallah wa rasuluhu a'lam, tentu yang mengerti itu, lebih mengenal itu Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainahuma masiratu khamsimi'ati sanah, jarak antara bumi dengan langit itu baru bisa sampai dan ditempuh melalui perjalanan 500 tahun. Antara bumi dan langit 500 tahun. Wa min kulli sama, dan antara langit dengan langit yang selanjutnya, langit selanjutnya dengan langit yang di atasnya, masiratu khamsimi'ati sanah, itu masing-masing jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa kasfu kulli sama, dan tebalnya setiap langit, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kalau tadi jarak antara satu langit dengan yang langit yang lain
Ini jarak setiap langit sendiri. Itu masiratu khamsi mi'ati sana. Itu juga harus kita perlu perjalanan yang butuh waktunya 500 tahun. Wa bainas sama'i sabi' wal 'arsy. Dan kemudian ketika kita sampai pada langit yang ketujuh, jarak antara langit yang ketujuh sampai arsyullah singgasananya Allah, bainahuma bahrun ma baina asfalihi wa a'dahu kama baina samai wal ard. Jarak antara langit ketujuh sampai singgasananya Allah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di situ ada semacam lautan yang jarak antara dasar sampai permukaannya persis seperti jarak antara langit dan bumi. 500 tahun lagi. 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun lagi kali 7, 500 tahun lagi. Wallah fauqa dzalik, dan Allah berada di atas itu semua. Wa laysa yakhfi 'ala Allah syai' mimma 'amila banu Adam, dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari pandangan dan pengetahuan Allah dari apapun yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, kadang kita disindir dengan ayat yang di surat Az-Zumar pada ayat yang ke-67. Ketika kita bekerja di kantor Bapak Ibu, kita begitu menghargai, menghormati direktur tempat kita kerja. Diminta masuk jam 7 siap, diminta rapat jam 1 siap, diminta data siap, diupayakan betul. Tapi ketika diminta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat 2 rakaat subuh, kita katakan, ya Allah. Diminta Allah untuk membaca Al-Quran, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, nanti ya Allah kalau sempat, ini saya masih kerja. Kita bekerja sebagai guru di satu instansi atau lembaga pendidikan, kata sami'na wa ata'na untuk kepala sekolah, minta apapun, sami'na wa ata'na, siap. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala minta kita untuk khusyuk dalam salat kita, memanjatkan doa-doa terbaik dalam doa-doa kita, berpuasa seindah mungkin dalam puasa kita, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, apakah benar kita sudah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya kita persembahkan untuk Allah? Atau apakah sindiran ini hanya untuk orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah? Atau mungkin juga untuk kita? Karena selama kita sholat belum ada pengagungan yang semaksimal mungkin untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sholat kita masih kurang memahami apa yang kita baca. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tentu itu muhasabah bagi kita semua bahwa jangan-jangan kita belum mengagungkan Allah sebagaimana keagungan Allah yang maha agung, yang harusnya kita agungkan dengan sejati-jatinya pengagungan. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, dan sesungguhnya manusia tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya dia lakukan. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.